Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, salam itu kalau diterjemah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Salah satu tata krama, tata cara hadir di majelis taklim, apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan yang di bawah jangan juga ikut bicara nggih. Jawi napa madunten? Jaben apa Madura? Campur nggih. Nggih kula tak pati oning Jawa. Istri saya Jawa, tapi saya Madura. 5 tahun perkawinan tidak ada bisa berkata apa-apa. Karena istri saya sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa. Saya laki-laki yang tidak bisa mengerti bahasa Jawa juga, istri nggak mengerti Madura. Kenapa bisa terjadi perkawinan? Karena cinta tidak membutuhkan kata-kata. Alhamdulillah 18 tahun perkawinan berjalan, terus berjalan, alhamdulillah. Beliau menjadi orang yang sabar, istri saya. 6 hari kemarin saya tinggal ke Madura, belum selesai saya ketemu, alhamdulillah dia juga mengizinkan saya untuk hadir di pengajian muslimatan di Jubung ini. Saya tinggalkan pesantren 7 hari, yayasan pendidikan kami saya tinggalkan 7 hari, undangan. Yang paling kasihan bener, belum hari maknya ini etine ben gula maknya. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap hari. Baru saja dia WA saya, Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Cok ngerenger, gula todus ke maknya ini kayaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang paling saya muliakan juga, ada Nyai Ibu Hajah Nur Halimah, Nyai Hajah Mutmainnah Askarina, ya Allah, yang saya banggakan. Jadi ketika pengajian dimulai, ansid tenang, wasma'u, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim. Mudah-mudahan semua yang hadir akan mendapatkan keberkahan dari Allah, amin ya rabbal. Coba sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, seluruh tokoh dan jajaran masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan Nyai Hajah Nyai Mutmainnah Askarina yang saya banggakan. Beliau yang ngundang saya, beliau yang selalu telepon saya, dan beliau juga yang selalu memarahi saya dari tadi. Saya macet Ibu, betul.
ada sepeda banyak, sepeda engkol ini di alun-alun, setengah jam lebih. Andai saja saya tahu kan mesti saya harus lewat Patrang, tembus di Mangli. Tapi di alun-alun saya terjebak macet. Saya nggak tahu apa kegiatannya, tapi paling tidak maafkan saya, Ibu, sabar aki inggi. Tidak ada niatan untuk kami telat, tapi ingat ana urid wa anta turid. Fa innallaha fa'alul lima yurid. Saya punya kehendak, ibu punya kehendak. Tapi penentu kehendak semuanya adalah Allah Subhanahu. Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi berhasil tidaknya tetap ketentuan Allah Subhanahu. Makanya hari ini kami mohon maaf yang tiada batas. Dan kalau tidak salah pengajian akbar muslimat ini triwulan yang ke-124 ini yang ketiga kalinya kalau tidak salah saya hadir. Betul ya? Pertama iya, kedua iya. Setelah itu lama nggak ketemu 2 tahun lebih kalau tidak salah. Makanya ini momentum bagi saya untuk saling bermaaf-maafan. Jadi kesempatan ini kami mohon maaf. Gula minta sepora kapan jenengan ini. Manakala di tahun-tahun yang lalu ada tutur kata yang kurang baik atau perilaku yang kurang berkenan, maafkan kami. Saya nggak sempat main-main ke rumah ibu. Maaf setelah hari raya barusan. Dan saya tunggu jenengan juga tak tontaran gembuko sekali. Makanya hari ini kami minta maaf. Mamim muslimah ini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidak ada dari 2 orang Islam yang mereka saling bertemu, apalagi mereka saling bersalam-salaman, kecuali Allah akan mengampuni keduanya sebelum harus berpisah dari majlis di mana kita bertemu. Mudah-mudahan dari saling memaafkan ini, keluar dari majlis ini kita tergolong manusia yang sama-sama dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Oke, coba selawat seperti tadi. Ini namanya selawat Jibril, yang apabila dibaca 300 kali sehari itu akan memudahkan segala urusan kehidupan kita. Barang siapa yang membaca selawat Jibril minim 300 sehari, itu akan dilancarkan rizkinya oleh Allah, dan mudah-mudahan yang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau refnya begini, ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Monggo bersama sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini kok panitia nggak dibukakan, ini gimana saya ini, masya Allah. Monggolah, ayo. Udah mesti nginum bang kok. Bukakan. Sallallahu ala Muhammad, sallu alaihi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
bahwa Allah tidak akan pernah menurunkan bencana, Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Covid akan segera dicabut oleh Allah di bangsa ini, penyakit PMK akan segera tiada, angin puting beliung, gempa tektonik akan tidak ada. Wa anta fihim, wa anta selama kamu Muhammad fihim, selalu hadir di tengah-tengah mereka. Ada dua tafsir ulama itu. Apa yang dimaksud kamu Muhammad fihim, di dalamnya mereka? Tafsir yang pertama menyatakan ulama, selama umat Nabi Muhammad berpegang teguh terhadap ajaran Nabi, seken ke ajaran Kanjeng Nabi, perintah dikerjakan, larangan dijauhi, maka pastikan daerah itu akan aman karena ada naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Ada yang menafsirkan selama umat Nabi Muhammad ada banyak mahabbah kepada Rasulnya, selawat dibaca di berbagai macam tempat, walimatul urus selawat dibaca, akikoh selapanan dibaca, jamiah muslimatan sering membaca selawat sebagai bentuk ekspresi kecintaan dirinya kepada Rasul, maka ada jaminan Allah akan menyelamatkan mereka semua atas syafaatnya Rasulullah. Makanya ibu kalau misalnya pegang anak, gendong anak, selawat dibaca. Anta syamsun, gitu. Anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Sambil pegang-pegang dadanya. Nak, mudah-mudahan mugi-mugi lo ya sampean yuk nyampe Mekah. Mudah-mudahan kamu sampean nanti nyampe Madinah. Menangislah ibu, menguncurkan air mata luar biasa derasnya sambil berkata, nak, cukuplah ibu nak yang gak nyampe ke Mekah, nak. Cukuplah ibu nak yang gak nyampe Mekah. Maka orang tua laki-lakinya datang di belakang ibunya, dek, aku juga belum nyampe ke Mekah, dek. Dia menoleh, siapa yang bicara sama sampean? Aku bicara sama anakmu. Kalau sampean gak bisa lo kak ke Mekah, kenapa? Raja otang bengkik aja. Akhirnya gimana? Menangis juga suaminya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Monggo bersama sallallahu ala. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir pada pengajian ini ya Allah. Selamatkan ibu-ibu semuanya dari berbagai macam bencana. Yang sakit mudah-mudahan kau sembuhkan ya Rabb. Yang sulit rezekinya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Dan kelak mudah-mudahan dikumpulkan di akhirat di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Gitu ibu, perbanyak baca sholat. Ada banyak bacaan-bacaan sholawat. Monggo kalau mau baca sholawat Jibril monggo. Mau baca sholawat munjiat ya ada. Mau baca sholawat nariyah ya ada. Mau baca sholawat burdah ya banyak juga di Asraqul Atibai. Paling pendeknya bacaan sholawat sallallahu ala Muhammad, paling pendek, atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling pendek. Yang lebih pendek lagi dari itu enggak ada. Kenapa sih pendekan ben sallallahu ala Muhammad? Baca selawat Muhammad 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 Muhammad, itu bukan selawat itu. Itu kalau ngantuk nanti mat gitu. Yang datang bukan syafaat madrai dengan majadun yang datang. Ada selawat tibul qulub. Kalau ingin menyehatkan anaknya ibu pegang Allahumma sholli, itu tibul qulub, ala sayyidina, bisa? Monggo Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Itu sholawat tibul qulub, gendong anak gitu. Jangan menyanyi. Jangan melantunkan lagu-lagu yang kurang baik didedangkan di depan anak. Kenapa? Memori anak peka. Makanya kalau lahir anak langsung disuruh azani oleh baginda Rasul. Kenapa? Agar yang didengar oleh telinga anak pertama kali lahir adalah kebesaran nama-nama Allah. Lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia Jawa katakan le, bapak mbak ndejong, Allah Tuhannya, ibumu Allah Tuhannya, yang ngasih rizki padamu Allah nak, yang menghidupkan kamu Allah, yang membuat kamu mati itu Allah. Katakan Allah dan Allah. Kenapa? Agar memori anak penuh dengan kebesaran nama-nama Allah. Ya kalau bapaknya mungkin kerja di Jakarta enggak lagi bilang bapak, nak papamu ini nak. Atau Jakartaan, papimu nak, papimu. Asalkan jangan bilang pipamu nak, pipamu ini nak. Berarti mbian teretan paralon mau jangan gini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pegang, baca sholat, jangan menyanyi. Ketika dipegang anaknya, haredang, haredang, haredang. Alonca panas, panas, panas. Itu yang membuat anak temu cacar yang nggak ruang, panas dalam. Yang betul perbanyak baca sholat. Nggak bisa loh kiai, kami nggak pernah mondok di pesantren, kami nggak pernah masuk madrasah, kami nggak bisa melantunkan lagu-lagu Arab, sholawat nggak bisa, zikir juga nggak bisa kiai. Gimana caranya? Ya lagu-lagu Indonesia, tapi lagunya mendidik gitu ibu. Ta'adduban. Contoh Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya. Nggak apa, mengenalkan keluarga Rasulullah. Kalau hafal, kalau nggak hafal, iya cuma tahu lagu ria, rusak sejarah mau tak hafal, ngarang-ngarang sendiri, sutrisnu. Gitu. Mana Nabi nggak pernah punya family sutris dari dulu. Kalau nggak hafal ya ke lagu-lagu Indonesia lah, lagu-lagu Roma Irama yang bisa mengantarkan anaknya faham terhadap perjuangan orang tua, lagu keramat gitu. Pegang anak, hai manusia gitu, nggak apa-apa. Katakan sama anaknya, le, ben manusia le, ben benireng-herengan ben le. Kamu bukan musang le, bukan bebek kamu le, kamu le, ben manusia. Sambil pegang anak, hormati ibumu yang melahirkan, yang khusyuk. Karena itu mendidik, rekep anak dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ingin dimudahkan rezekinya, bawa anak itu gendong ke perempatan lampu merah, nyanyi ning desa. Dialah manusia satu-satunya di rest area. Apa nunggu tulis pun bosapo yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Halon capan tin 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 dari pagi sampai sore banyak bisa nih kereningan gini. Lah caranya bagaimana? Ayo ibu, kita punya kewajiban untuk mendidik anak paham terhadap ajaran agama Allah. Ini penting ini. Ibu madrasatul ula yang wajib mendidik anak adalah kedua orang tuanya, lebih-lebih ibu. Pendidikan awal, madrasah awal itu adalah ibu. Makanya bagaimana kemudian kita mendidik anak bisa sukses itu tergantung ibunya. Kalau ada presiden itu adalah anak dari ibunya, betul apa enggak ibu? Kalau ada bupati yang hebat, ada gubernur yang hebat, itu adalah anak dari ibunya. Kalau ada ulama hebat bisa ceramah kemana-mana, itu pun anak dari ibunya. Maka bagaimana ibu bisa memerankan ibu sebagai guru yang terbaik di hadapan anaknya? Ya kali bagi? Lagi mana caranya? Didik anak yang bagus. Kenalkan anak kepada ajaran-ajaran agama Allah. Bukan tanggung jawab kiai, bukan tanggung jawab ibu nyai. Dulu. Saya nggak bisa kipas itu. Mending saya panas sekali.
Ini agak pusing dah. Jadi gimana caranya? Jadi didik anak, apa yang harus ditanamkan kepada anak pertama kali Kiai? Kalau kita lihat di kitab Kifayatul Awam, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Itu yang pertama. Yang ditanamkan kepada anak pertama adalah ma'rifatul ilah, ketauhidan. Katakan, nak, yang menghidupkan kamu Allah, nak. Nanti bapak ibunya kamu itu mati, nak, kembali kepada Allah. Tapi kamu susah karena yang memberikan rizki padamu Allah, bukan aku, nak. Itu banyak orang yang meninggalkan anaknya masih kecil yatim, tapi dia menjadi orang hebat, nak. Kenapa? Karena hakikat yang memberi kehidupan adalah Allah. Nah ini Bu, dari bukan kiai sendik tanggung jawab mencerdas anak bian. Saya juga punya pesantren. Saya punya kewajiban kepada anak saya sendiri untuk mencerdaskan, mengenalkan kepada ajaran agama Allah. Jarowat jadi kiai. Mencerdas anak tibik repot. Mencerdaskan anak kita sendiri repotnya bukan main loh. Anaknya tetangga. Apa bolong nih bungko. Tuker 500 santri, ya Allah. Sompak kiai. Iya, ibunya merokok, ibunya apa? Hanya sekedar tidur-tiduran di rumah. Bapaknya cuma merokok tok. Kiainya yang ngajar setiap hari, ya Rab. Iya, kalau anak langsung cerdas diajari. Mengenalkan huruf hijaiyah tidak cukup 1 bulan, 2 bulan. Kalau tegak lurus seperti angka 1 itu alif, nak. Kalau 1 titik di bawah hurufnya itu ba, nak. Tidak lagi makhraj cara melafatkan huruf. Ya Allah, sulitnya luar biasa. Sa, nak, sa. Kalau masih kecil, ca. Sa, ca. Dimarahi, pulang nggak kembali lagi. Shot, nak, shot, cot gitu. Shot, cot. Ya wis, lah embu, cot bololo jolon benar ribet. Nangis kiai malam-malam mendoakan santrinya, ya Allah. Petapa aki jolon santri beten kau ya Allah. Cangkemi ya Allah, cot melolo ya Allah, cot. Sampai subuh nggak tidur kiai, mendoakan istrinya, bahwa mendoakan santrinya. Salah. sampai siang, sampai malam, sampai waktu subuh kiai nggak tidur mendoakan santrinya yang tadi bilang cot, untuk mempertahankan agar mereka tidak tidur. Dia buat kopi kiai, kopi tibi, tembus subuh nggak tidur. Ketika kopi selesai dibuat, ternyata datang anak yang bilang cot tadi. Loh, kok nggak tidur, nak? Nggak bisa tidur kami kiai. Ya Allah, nyambung loh nak hatimu. Aku doakan kamu loh semalaman ini. Sini, minum yuk sedikit. Bagaimana kau pengen kiai dah sekali. Loh, kok dihabisin, nak? Ya kak, biar cerdas kami kiai. Colok mak cerdas bet. Engkau tak milu apa deh nak. Besoknya dites lagi shot. Gitu. Cot ada. 1 gelas kau habisi tetap cot terus gitu. Coba shot, cot. Tot gitu, baca cotot gitu. Mana ada Quran cotot? Tapi 4 tahun ada di pesantren, 5 tahun ada di pesantren, dia bisa ngimami, dia bisa adzan, dia baca selawat. Berkat apa? Usaha yang luar biasa daripada asatid dan para alim ulama. Dia ngimami bagus. Kalau santri sudah biasa ngaji Quran ketika ngimami, Masya Allah. Ibu jujur, kalau ibu punya suami bisa ngimami sholat, seneng gak? Kalau ibu punya suami bisa ngaji Quran, seneng gak? Ketika takbir Allahu Akbar, takbirnya aja kelihatan, loh bisa ngaji. Ketika kemudian pagi-pagi sudah ada tarhib, assalatu wassalamu alaik, subuh, ya imamal mujahidin. Kalau subuh bangun loh, bangun. Kalau suami yang imannya luar biasa kepada Allah, dia bangun ngambil wudhu, bukan ngambil sepeda dagang kengan kepada kedemot. Mak si BDJ ada kundak gubis wortel tapi terong, ngambil wudhu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kalau istrinya sedang tidur di sampingnya, pegang-peganglah pipi istrinya, dek, ayo bangun dek, bangun.
Dunia akhirat lo sampean dengan saya. Di dunia kamu itu istri saya, kelak di akhirat kamu juga lo yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Seneng nggak seneng? Istrinya, aduh ya geliat capek aku mas. Loh kok capek? 2 kali kau banting aku tadi malam. 2 kali biar mere malam mas. Pekol bah bersilake si bini ke jeding, ayo mandi bareng yuk ke jeding. Nyampe di depan jeding, perempuannya bilang istrinya, mas tolong turunkan aku di sini. Ada apa dik? Kemudian dia menatap suaminya berkata dengan lantangnya di depan jeding, mas wallahi aku bangga punya istri kamu. Mas aku bangga punya suami kamu. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku loh mas. Sampean laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku. Meneteslah air mata istrinya. Kau tuntun aku menuju surga Allah mas. Kau bimbing aku menuju ridho Allah mas. Dipeluklah suami di depan jeding sambil dia berkata, mas sejak malam ini berjanjilah mas. Apa dik? Cintai aku karena Allah mas. Sayangi aku karena Allah mas. Ditarik suaminya ke jeding, peluk aku mas karena Allah. Lo cukup mani mere boleh. Jangan selake, boh. Kok boh? Katanya mau sholat kak. Yus. Cukup nutut waktunya masih 3 kali semalam. Ada salah takbir ngimami selake bahlok-lok. Allahu Akbar. Kehilangan tenaga. Wong biasanya kalau enggak 3 kali bagus takbirnya Allahu Akbar. Tapi kalau kita punya suami yang takbirnya saja enggak bisa, seneng apa enggak? Suruh ngimami na takbir lah tak tahu. Imami mas, oke dek. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata istrinya, ya Allah mak tepak kering Jepang tang lakir mas. Ketika baca ayat siratal ladzi na'an'amtu alaihim ghairil maghsubi alaihim walassalin. Kata istrinya, ancor bang. Bukan amin, ancor, rusak, ini rusak. Makanya gimana yang benar? Cari suami yang bisa baca Al-Qur'an. Cari suami yang bisa ngimami agar dia menjadi imaman lil muttaqina, imama, mengantarkan kita menuju surganya Caranya bagaimana Kiai? Kalau ibu kepingin punya anak yang cerdas, kalau ibu kepingin punya anak yang soleh soleha, ibu kalau kumpul dengan suaminya baca sholawat nariyah. Ngerti? 4.444. Berapa itu? Patang iwu, iya patang bulu batang. Kata suaminya, aduh mate boleh golek dan ya kalau nggak bisa baca 4.444, ibu cukup baca doa yang pendek yang diajarkan oleh baginda Rasul. Gimana doanya kalau kumpul dengan suami? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibnas syaitan ma razaqtana. Bisa. Agar enggak diampuni setan. Kalau enggak bisa cukup bismillahirrahmanirrahim. Kurang paham juga bismillah. Kalau bismillah enggak tahu, cukup baca bis gitu aja lah. Bis gitu. Mulai bah, terus di bah lagi bini gitu. Kalau punya anak laki-laki insya Allah bisa jadi supir bis jurusan Tawangalun Banyuwangi nanti. Kalau doanya bis gitu loh. Doa dulu. Tapi kalau ingin yang cerdas, gampang ibu. Kalau ingin cerdas, lakukan hubungan jima suami istri ketika sudah sama-sama kepingin. Suami kepingin, istri kepingin. Teori medis, anaknya akan ada 3 indikasi: cerdas, dinamis, giat bekerja. Itu kalau sama-sama kepingin. Makanya ibu berdandan di hadapan suami. Ibu berdandanlah di hadapan suami. Jadi goda dia agar dia betul-betul kepingin. Anaknya cerdas nanti. Makanya ibu kalau di hadapan suami mirah-mirahkan bibir itu. Sehingga suaminya terkejut lihat bibir istrinya. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Kalau bibir sudah dibilang buah naga, kalau para ekombi berarti bibir. Pakai bedak yang bagus. Saya
Enggak tanggung-tanggung loh kalau saya kepada istri. Saya beri dia dana-dana untuk kecantikan dirinya. Kenapa? Mobil sehebat apapun, tapi kalau perawatannya kurang, rusak sebelum waktunya. Betul apa enggak? Anda punya Pajero, Anda punya Fortune, Anda punya Vilfire, barangkali Anda punya juga Land Cruiser yang harganya miliaran, tapi perawatannya kurang. Radiator enggak pernah dilihat, olinya juga tidak pernah diganti, rusak sebelum waktunya. Begitu juga istri. Makanya kami sampaikan di beberapa pengajian-pengajian, ayo laki-laki, perempuan itu adalah titipan Allah. Barang siapa yang dermawan kepada istrinya, maka Allah akan dermawan kepada diri kamu. Gampang rezekina mun open kabini. Saya gitu loh sama istri. 29 tahun. Akabin guleun maknyain, ndak pernah saya memerintahkan istri situ menanak sampai sekarang. Jadi menanak jangan, saya bilang. Kenapa? Urusan makan tanggung jawab laki-laki. Kalau saya pulang ke rumah, ndak ada nasi, saya pasti bungkuskan untuk istri saya. Saya suapin dia, karena bagi saya istri adalah amanah Allah. Kalau misalnya ada waktu, saya bilang sama istri, ayo naik ke mobil. Untuk apa? Ke kota. Ada apa kak? Pilih restoran mana yang kamu suka. Sekali-kali gentle jadi laki-laki. Gula dana perawatan kang maknya ini lain pak. Kalau sebulan sekalian, 3 juta, 4 juta. Kemana? The massage. Ada juga spa, lulur 1 bulan 2 kali. Mondeng bini lulur, masya Allah, dicium depan belakang, room. Oh mentai lulur sekali, rombu. Lah gimana caranya? Ibu-ibu harus mempercantik diri. Kalau bisa, ini kan kelopak matanya diwarnai. Ada sidu, kuning emas, ungu. Sehingga ketika kemudian menatap semuanya, ya Allah, kayak burung ababil gitu di situ. Gitu yang benar. Ya asalkan jangan salah memilih warna. Kalau dihitamkan kelopak mata, melak keretek potek meloleh. Suaminya terkejut, ya Allah, pocong. Makanya yang benar, cari yang bagus. Gitu. Istri saya begitu, 3 juta. Masuk dokter spesialis wajah, bintik-bintik hitam di laser itu bisa hilang. Keriput-keriput dikit di laser bagus. Nah ini namanya perawatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kecantikan istri, enggak rugilah suami. Karena kalau dia bagus, suami juga kok yang merasakan itu. Betul apa enggak ibu? Makanya betul-betul saya kampanyekan itu. Malah ibu nikah, iyo penin benlakin. Cuma ibu harus paham diri juga. Kalau pendapatan suami hanya 1,5 juta, 2 juta 1 bulan, ya jangan minta yang anggaran 3 juta. Yang menjerit suaminya, dia kemudian berkata-kata dengan kata-kata nasi kuring abu anang kale. Maksud kamu apa? Ya mun mbak nageluing engkau bang kepala dek sekali dek. Gimana caranya? Ukur dengan kemampuannya. Kalau ibu sudah cantik, ingat kecantikanmu hanya untuk suami tercinta. Salat dikerjakan, puasa dikerjakan pada suami ta'zim. Apa yang kemudian diminta urusan pelayanan layani. Maka ibu dari pintu surga mana saja Allah akan mengizinkan diri ibu masuk surganya Allah. Mudah-mudahan lewat pengajian triwulan ini kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah, dimudahkan hubungan keluarga, dilancarkan rezeki kita, anak-anak keturunan kita mudah menjadi anak-anak keturunan yang soleh-soleha. Amin ya robbal. Coba sekali lagi sholawat Jibril tadi. Mudah-mudahan semua hajat yang kita hajatkan hari ini akan diterima oleh Allah. Bisa nggih? Dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo ibu terus sallallahu. Saya mau berdoa, ya Allah, tidak sedikit mereka yang hadir hari ini, Allah, mereka yang punya kesulitan. Ada yang sulit karena faktor ekonominya, ya Allah. Tani yang tidak berhasil, dagangan yang tidak lancar, ada banyak yang dililit hutang, ya Allah, hari ini. Ada yang punya keinginan tidak terkabul-kabul, ingin ke Mekah Madinah, ya Allah.
hari ini ya Allah, mudah-mudahan kau kabulkan semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Mereka yang ingin ke Mekah Madinah ya Allah, kalau mereka tidak mampu untuk haji, mudah-mudahan mampu untuk melaksanakan umroh ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang bisa kami banggakan di masa depan ya Allah, yang bisa membanggakan agama dengan negaranya ya Allah. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini. Bersama sallallahu. Ya Allah, kami pecinta dirimu ya Allah, kami adalah umatmu ya Rasulullah, kami berkumpul di tengah terik matahari ini ya Allah, maka kabulkan apa yang kami hajatkan hari ini ya Allah. Yang sulit mudah-mudahan kau mudahkan rezekinya, yang punya keinginan mudah-mudahan kau kabulkan keinginannya ya Allah. Di dunia kami dipertemukan, di surga mudah-mudahan sama-sama dipertemukan di surganya Allah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Saya ceramah sudah 1,5 jam. Masa belum masih ibu? Iya kayaknya masih belum. Ibu, mudah-mudahan dipanjangkan umur, nggih. Saya khawatir sampean gak kuat gitu, panas ini. Saya lihat sampean itu cuma mulutnya yang tersenyum, tapi matanya terpejam. Berarti sampean hidup di dua alam, antara iya dengan tidak. Mau dilanjut ibu? Mau dilanjut ibu? Masya Allah. Ibu, hidup ini akan ada batasnya. Makanya ketika kemudian kita diberi umur oleh Allah, ayo perbanyak berbuat baik. Paling tidak ada manfaatnya kepada orang lah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lah. Matamu berilah manfaat orang lain. Mulutmu berilah manfaat kepada orang lain. Pikiranmu berilah manfaat kepada orang lain. Karena semua itu adalah dicipta oleh Allah Subhanahu. Ibu, sampean punya mata, berapa sih kalau beli mata itu? Itu adalah pemberian Allah. Ada teman saya yang kemarin kecelakaan, kena seret Harley Davidson yang 1000 cc, ada setengah kilo, kena serpihan kaca, pecah kornea matanya. 3 tahun dia mencari kornea mata, sampai sekarang dia nggak dapat. Sekali Allah mencipta matamu, jaga sebaik mungkin. Kenapa? Karena sekali rusak tidak akan pernah menemukan ganti kembali. Makanya kalau kita diberi mata oleh Allah, perbanyak syukur. Caranya gimana Kiai? Perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak menatap orang-orang yang soleh. Kalau saya datang ke sini, Anda merasa bahwa kami adalah ulama, saya adalah orang soleh, tataplah saya. Karena Anda menatap orang yang baik. An-nazru ala wajhil alim ibadah. Menatap saja itu sudah ibadah di hadapan Allah. Jangan nunduk gitu. Kalau nunduk ngidem biar mari. Itu ada 2 kemungkinan kalau nunduk gitu. Ada yang karena tafakkur, tadabbur. Kalau merasa banyak dosa, dia tundukkan kepala yang menetes air matanya. Tapi kalau nunduk karena tertidur, maka yang menetes adalah jahil-jahil mereka. Ibu, gimana caranya? Ayo, kalau diberi mata perbanyak baca, perbanyak melihat, mengaji Al-Qur'an, melihat kebaikan-kebaik. Gitu Ibu. Lalu sekarang ayo kita muhasabat bin nafsi, introspeksi diri. Itu ada juga laki-laki juga banyak. Pak, mbaknya paringi mata Pak dengan Allah. Untuk apa? 24 jam sehari semalam. Ayo muhasabat bin nafsi.
Satu hari oleh Allah kita diberi waktu berapa? 24. Lalu pertanyaannya, matamu itu dalam 24 jam, kau bawa ke pasar berapa jam? Kau bawa kerja berapa jam? Kau bawa tidur mata itu berapa jam? Lalu pertanyaannya, berapa jam kau ngaji Quran selama satu hari itu? Ada 9 jam kira-kira benar ngaji Quran? Mari yuk, jujur yuk. Ada kira-kira 4 jam setiap hari kita ngaji Al-Quran? Kalau misalnya tidak, ada enggak setengah jam kita ngaji Quran setiap hari? Kalau tidak sama sekali, Allah berfirman di Quran, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Demi Allah, seluruh nikmat yang aku berikan kepadamu kelak aku pertanyakan di akhirat nanti. Mau jawab apa kita? Ya ngabes apa boy benar. Kau lihat apa saja setiap hari? Kayak laki dia. Disuruh ngaji Quran setengah jam, menetes air mata, bukan karena khusyuk, ketondu, ngantuk. Tapi kalau lihat orang perempuan yang mandi di sungai, 4 jam dia melek. Ya ibu dia dina daripada sungai. Di belakang ini ada sungai. Wah beda ngabes iu yang mandi sigok gogok. Wah beda perempuan cantik mandi. Apa dia syukurnya? Ya Allah, alhamdulillah, sip ini. Kata malaikat, tolak kematan gua bagian dengan akhir. Jadi apa? Terlalu banyak maksiat kita memang. Diberi mulut oleh Allah. Coba komposisi mulut itu ada berapa? Ada bibir, ada lidah, ada gigi. Ibu, walaupun bibir itu kecil bentuknya, tapi itu penentu kecantikan dirimu. Bersyukurlah kita diberi bibir. Mungkin apa? Bayangkan kalau sampean nggak ada bibirnya. Mau cantik dari mana? Pak bapak, mun bian batan di bibir, kan enggak singgut jolok jibah kado. Kayak kontraktor itu. Bibir itu walaupun kecil, penentu. Banyak orang laki-laki yang suka bibir perempuan. Ketika istrinya bertanya, Kak, kenapa dulu kau persunting aku, Kak? Kenapa dulu kau kawini aku? Kenapa kau pilih aku? Apa? Kata suaminya, bibirmu luar biasa. Bibir si gagak bibir. Lacong mojocong si bini ke si laki. Karena andalannya bibir. Bibir itu walaupun kecil, itu penentu kecantikan. Ibu diberi lidah oleh Allah, sampean bisa tahu rasa bakso, itu kan karena lidah, betul. Sampean tahu soto yang ada di Rambi Puji, sampean tahu sop buntut, sampean tahu rujak manis, itu kan karena lidah. Coba sekali-kali ibu, uji coba. Beli bakso jangan taruh di lidah, coba. Mie-nya taruh di dahi sini. Ada rasa enggak? Kasih bawang, bunuh-bunuh kasih bawang sini. Beri saus pas kobe enggak bener beri saus. Pentolnya gelindingkan di punggungnya sini. Mainkan ke paha apa itu. Lalu kemudian kasih pas. Kasih apa? Kasih itu cabai lombok di bokongnya ini. Lalu air baksonya siram dari atas ke bawah. Kira-kira terasa bakso apa enggak? Enggak. Lah yang tahu rasa ternyata bibir, lidah. Makanya Allah menciptakan lidah. Itu ada ribuan rasa. Sampai sekarang tidak ada dokter yang mampu menciptakan lidah. Walaupun dipadamin lampu, dipadamkan malam hari, lidah tidak bisa dibohongi karena lidah punya kecerdasan. Walaupun sudah padam, kasih dia minuman. Dek, minum dek apa? Minum dah, nggak usah banyak cerita. Ketika diminum, jelas, ya Allah, kopi ini dek. Nih minum, ya Allah, teh ini. Jelas walaupun nggak lihat mata, punya kecerdasan. Pak bapak malam-malam ngopi nih baru, ya minum, kapal api deh. Ya boleh, kurang ajar, nyagas bagi kang kona kan. Oli ya nomaki dengan itu. Tapi tahu walaupun nggak kelihatan, kenapa? Karena lidah punya kecerdasan. Oke? Lah nggak riak. Makanya kalau diberi lidah, perbanyak baca sholawat, perbanyak ngaji Al-Qur. Yang kedua apa? Jangan banyak memfitnah orang. Mulutmu ada pertanggungjawabanmu. Kalau Anda mau mencari kesalahan orang lain, 1000 akan dapat satu hari. Tapi ketika Anda mencari kesalahanmu sendiri, kamu tidak akan pernah melihat kesalahanmu sendiri. Benar apa tidak? Makanya ibu hati-hati di mulut ini. Di mulut ini hati-hati, karena itu banyak pertanggungjawabannya nanti. Mending muhasaban bin nafsi, introspeksi diri kita. Ya mau nabent tak yang lain yuk. Oh ruah.
Obo-obo kalam gina penarir. Arah apa magi obo? Siapa sini TV sih beli? Kok marah? Kan orang kecenderungannya punya sifat iri. Dia beli sepeda motor yang besar, beli TV yang 60 in atau yang 90 in, diputar malam-malam, marah. Oh, epoter lah, epoter. Kan betul diputar. Masa eko lah TV benar gitu. Enggak usah banyak bicara kejelekan orang lain. Lah ibu-ibu kalau berhadapan dengan orang yang biasa riba, kalau biasa berhadapan dengan orang yang biasa apa? Memfitnah orang lain, ibu-ibu jangan mendengar. Karena kalau Anda kumpul minhum, termasuk dapat dosa dari mereka. Maaf lo ya, saya enggak mau bicara itu. Jauh lebih bagus. Pande pengindingaki afinawu menaruah. Mata arat dino orang ngejok beduk ando 3 senti. Bemak ngosok. Kenapa diri kita enggak dipercantik gitu? Kalau ada ketemu dengan orang yang seperti itu, konsep ajaran agama bagaimana? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Di Quran. Wa jazaa'u sayyi'atin, adapun balasan dari satu kejelekan, sayyi'atun misluha adalah kejelekan yang setimpal. Jadi ibu kalau misalnya dicaci oleh orang, kan ada yang terkadang begitu. Dek, kamu kok jelek? Ini sampean mending bu. Ini ada terkadang orang-orang duduk-duduk di pinggir jalan, ada orang mendekati dirinya. Ada apa pak? Enggak, saya cuma ingin ngomong sama kamu. Kenapa? Ban macam juban. Ini kan memaksa kita marah, memancing kita marah. Betul apa enggak? Kamu kok jelek sih? Ya enggak apa-apa, wong Allah yang menciptakan saya. Loh enggak, saya enggak mau bicara Allah. Kamu kok jelek? Itu kan memaksa diri kita marah. Betul apa enggak? Kamu kok hitam sih? Makilah tak kebetar dua apa je orang yang lengan delegap pija celeng. Ini kan memaksa kita marah, iya apa enggak? Lah kalau ada orang yang memancing kita marah, bagaimana dalam agama? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan dari satu kejelekan, kejelekan yang setimpal. Kalau ada orang, kamu kok jelek, balas sama jeleknya dengan kamu. Persis itu. Enggak dosa. Ben mak juba pada juban ben. Persis itu. Tapi ini bukan yang terbaik pada juban. Kalau misalnya sampean diam, kamu kok jelek? Ya enggak apa-apa sih. Wong aku nerima kok sampean yang marah. Allah yang menciptakan saya. Kok sampean yang marah? Aku terima kok walaupun jelek kayak gini. Lah itu sampean wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau Anda memaafkan kejelekan orang lain, maka Allah yang akan memberikan pahala terhadap diri kalian semua. Makanya ibu, kalau ada orang yang kayak gitu itu, kalau sampean enggak kuat balas, sampean dikentuti oleh orang, kentuti juga enggak dosa. Kentoen, asalkan sama. Bunyinya kentutnya sama, panjang kentutnya sama, terakhir bau kentutnya sama. Orang terkadang membalas pah bauan boleh kentut. Lah bagaimana yang betul? Jangan membalas, tapi kemudian bersabarlah, karena setiap cacian dari orang itu terkadang akan mendapatkan rizki dari Allah kepada kita. Belum tentu ibu, orang yang dikatakan jelek itu suaminya akan jelek. Saya punya teman, coba Joko Comololo, pun sekancan pun macam juban paju panja begitu. Sekarang tampan betul. Di antara dia yang mengejek, demi Allah jauh lebih tampan suaminya dia. Sampai cakancan dia ngosok. Teman-teman yang ngosok, kok mau sih kamu sama dia? Andai saja kamu tidak mau, demi Allah itu banyak yang lebih cantik dari dia. Dirusak malah dengan teman-temannya. Apa kata suaminya? Enggak, aku suka perempuan yang kayak gitu. Coba keadilan al, makan men mencak gojek orang nang ngerti lah. Bon macam melatina. Kan belum tentu juga orang yang kaya itu bisa tenang hidupnya. Kini mantan orang kaya belum tentu tenang. Siapa yang tidak tahu sambu, obu, banyak besen, tindatin kah? Tapi apa ketenangannya? Lihat, kalau sudah harus berhubungan dengan hukum, semuanya dengan kasus-kasus yang luar biasa. Ada remapas pelengan pak, tinara makilah abe. Rat melarat ngak ria, kundirak ngakan secukupnya. Yang penting kemudian rukun antar suami istri, menyadari akan kekurangannya dan selalu menerima akan pemberian Allah, maka dia termasuk orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Di dunia dia bahagia,
di akhirat dia akan dibahagiakan oleh Allah, masuk surganya Allah. Mudah-mudahan lewat pengajian hari ini kita menjadi orang yang sabar. Amin ya robbal. Orang yang sabar. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu saja tambahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Doa ya langsung. Iya memang. Matai kebela gila kok cak doa. Ya kok naik tibi gila. Rontoron tibi dia mari. Kan ngakan tibi dan tergerung baru kok mari. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo berdoa. Mudah-mudahan semuanya dimakbul oleh Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidil awwalin wal akhirin, wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannah daraka darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, selamatkan kami yang hadir hari ini ya Allah. Selamatkan seluruh jamiah muslimat yang hadir hari ini ya Allah. Yang dalam pagar, di luar pagar, semuanya selamatkan ya Allah. Karena Engkau lah yang maha menyelamatkan segalanya. Selamatkan kami dari berbagai macam virus dan penyakit ya Allah. Virus corona, Omikron dan segala bentuk penyakit yang lain. Karena Engkau lah ya Allah yang bisa mengusir dan merubah segalanya. Bagi kami yang banyak puting beliung, ada juga yang gempa tektonik, meledaknya Gunung Merapi kemarin, yang ada di sekitar kita, Lumajang dan sekitarnya. Mudah-mudahan kami semuanya diselamatkan lagi dari berbagai macam bencana. Engkaulah ya Allah yang maha menyelamatkan segalanya. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan anak cucu kami ya Allah. Selamatkan keluarga kami dan keturunan kami semuanya ya Allah. Dari kehidupan, dari fitnah kehidupan dunia menuju keselamatan akhirat. Allahumma ya alima ma fis sudur, akhrijna minadz zulumati ilan nur. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui segalanya ya Allah. Yang hadir hari ini tidak sedikit mereka yang punya kesusahan ya Allah. Berasa sempek urusan utang piutang, ada yang sempek urusan penyakit yang tidak kunjung sembuh, ada yang susah karena dagangan yang tidak lancar, susah keinginan ke Mekah yang tidak terkabul-kabul. Pada saat orang umroh ya Allah, ketika kami melihat orang haji ya Allah, kami menangis. Kapan kami juga datang ke Mekah? Kapan kami juga akan tawaf di Baitullah? Kapan kami juga akan ziarah ke Madinah untuk melihat makam Rasulullah? Kami menangis ya Allah. Hari ini kami bermunajat lewat pengajian muslimatan rutinan 3 bulan. Kami ingin bermaulid Nabi, menghormat kelahiranmu ya Rasul, ya Rasulullah. Maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Apa yang kami hajatkan malam ini kabulkanlah ya Allah. Sesompak muka-muka berjembar ben Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang tidak lancar dagangannya mudah-mudahan dilancarkan semuanya oleh Allah. Yang punya keinginan ke Mekah Madinah mudah-mudahan akan dimakbul oleh Allah keinginannya. Ya Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wat tuqa wal huda wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wan najata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bihurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.